Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dari kelas 16. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan harian kedua mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini saya telah memprint soal-soal yang telah diberikan. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Tidak dapat dilakukan dengan alat perantara. 3. Adanya dimensi waktu masa kini, masa lalu, dan masa depan. 4. Dapat menggunakan simbol atau lambang untuk melakukan komunikasi. 5. Hanya dapat dilakukan hanya individu dan individu. Ciri-ciri interaksi sosial ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang benar menurut saya yaitu B, 1, 3, dan 4. Soal yang kedua, interaksi sosial dapat terjadi antara individu dan kelompok. Adapun contoh interaksi sosial tersebut dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pernyataan. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Pak Akmal menjelaskan rancangan kegiatan bakti sosial kepada para panitia. Soal yang ketiga yaitu orang tua yang baik selalu mengajarkan anaknya menjadi pribadi yang baik. Pak Fahrul selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur dan bersedia mengakui kesalahannya. Fungsi nilai berdasarkan ilustrasi tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya itu A, mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku. Soal yang keempat yaitu Safa dikenal sebagai anak yang disiplin dan sopan. Akan tetapi, sifat Safa mulai berubah sejak ia pindah sekolah dan bergaul dengan teman-teman barunya. Ia menjadi pembangkang dan sulit diatur. Ia juga sering berbicara kasar kepada orang lain, bahkan berani membantah nasihat orang tuanya. Faktor pembentukan kepribadian berdasarkan ilustrasi adalah jawaban yang benar menurut saya itu E, lingkungan kelompok. Soal yang kelima yaitu setelah menjadi sarjana ekonomi, Fatur bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di kotanya. Oleh karena itu, Fatur berkepribadian supel dan ramah. Ia mudah menjalin komunikasi dengan teman-teman satu tim. Fatur juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosiologi, yaitu jawaban yang benar menurut saya itu B, membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan. Soal yang keenam, masyarakat di kota-kota besar seperti Surabaya berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan. Sikap etnosentrisme pun dapat muncul dalam pergaulan sehari-hari. Sikap yang mampu meredam munculnya etnosentrisme saat berinteraksi ditunjukkan oleh pilihan. Jawaban yang benar menurut saya itu B, mengadakan kegiatan forum komunikasi untuk mendorong solidaritas warga. Soal yang ketujuh yaitu kelompok-kelompok masyarakat memiliki beragam ciri khas, termasuk masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan. Masyarakat pesisir identik dengan profesi nelayan, adapun masyarakat pegunungan identik dengan profesi petani. Perbedaan profesi tersebut dipengaruhi oleh jawaban yang benar menurut saya itu B, letak geografis. 8. Soal yang ke-8 yaitu perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu-ibu desa Poleondro mengadakan perkumpulan PKK setiap hari Sabtu. 2. Para penonton di lapangan sangat antusias ketika bola mendekati gawang. 3. Masyarakat desa Congko setiap hari menjadwalkan siskamling bergilir. 4. Pemadam kebakaran di mal disaksikan ratusan masyarakat. 5. Gotong royong masih menjadi cara khas dusun Ajagalung dalam membangun rumah warganya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kelompok Gemeinschaft
ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang benar menurut saya itu C, 1, 3, dan 5. Soal yang ke-9 yaitu kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat terbentuk karena beberapa faktor. Pernyataan berikut menunjukkan kelompok yang terbentuk didasarkan persamaan keturunan, yaitu B. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Masyarakat pecinan di Magelang beramai-ramai mengadakan kegiatan jalan sehat. Soal yang ke-10, perhatikan ciri-ciri kelompok berikut. 1. Bentuk kegiatan tidak mendapat perhatian dari publik. 2. Memiliki kepentingan yang sama. 3. Pemenuhan kebutuhan anggota tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan publik. Beberapa ciri tersebut menunjukkan kelompok sosial yang disebut. Jawaban yang benar menurut saya itu D, volunteer. 11. Wesa menggemari acara debat politik menjelang pemilihan kepala daerah. Wesa merasa senang ketika pasangan calon kepala daerah kesukaannya naik panggung. Wesa yakin akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut. Wesa merasa visi, misi, dan pembawaan pasangan calon tersebut luar biasa. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah. Jawaban yang benar menurut saya itu D, sugesti. Yang kedua, perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Sekelompok orang mengantri membeli tiket kereta api di loket stasiun. 2. Kelompok EKJ Seman Satu Bone mengikuti pawai festival budaya. 3. Sekelompok warga menolong korban kecelakaan. 4. Persatuan Guru Republik Indonesia menghadiri rapat koordinasi di Yogyakarta. Yang kelima, orang-orang menyaksikan konser di alun-alun. Contoh kerumunan yang tepat ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang benar menurut saya yaitu C, 1, 3, dan 5. Soal yang ke-13 yaitu keberadaan kelompok relawan berperan dalam menstabilkan kehidupan sosial masyarakat. Kelompok ini berkembang dalam bidang berbeda-beda seperti pendidikan, sosial, politik, dan lingkungan. Latar belakang terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut adalah. Jawaban yang benar menurut saya yaitu A, persamaan kepentingan masyarakat sama. Soal yang ke-14 yaitu kepala desa menuju mimbar untuk berpidato terkait acara 17-an. Warga segera memadati pinggir panggung untuk mendengarkan pidato. Beberapa anak ikut berlarian menyaksikan pidato tersebut. Seseorang tampak mempersiapkan pengeras suara yang akan digunakan kepala desa berpidato. Kepala desa setempat melambaikan tangan kepada warga, kemudian warga membalas dengan lambaian tangan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial adalah. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Kepala desa dan warga saling melambaikan tangan. Soal yang ke-15 yaitu salah satu ciri interaksi sosial adalah terdapat dimensi waktu. Contoh interaksi sosial dengan ciri tersebut adalah. Jawaban yang benar menurut saya itu D. Yusuf dan temannya bermain sepak bola tadi sore di lapangan desa. Soal yang ke-16, Adinda selalu merasa minder saat melakukan presentasi di depan kelas. Ulia memberikan motivasi kepada Adinda agar berani. Akibat dorongan tersebut, Adinda mampu mengatasi rasa mindernya. Hubungan interaksi sosial dengan motivasi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah. Jawaban yang benar menurut saya itu A. Ulia melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi. Soal yang ke-17 yaitu perhatikan pernyataan berikut. 1. Ketua PKK memberikan sosialisasi tentang manfaat imunisasi kepada ibu-ibu. 2. Humaira meminta maaf kepada Hasyifa karena tidak sengaja merusak mainannya. 3. Nanda melakukan penelitian sosial bersama kelompoknya. 4. Akbar bermain kelereng di depan rumah bersama adiknya. 5. Seorang pengendara sepeda motor menanyakan arah jalan kepada polisi lalu lintas. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka. Jawaban yang benar menurut saya itu D, 2, 4, dan 5. Soal yang ke-18 yaitu terjadi antrian panjang masyarakat yang ingin membeli BBM. Antrian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerumunan karena. Jawaban yang benar menurut saya yaitu C, bersifat sementara dan dapat membubarkan diri kapan saja. Soal yang ke-19 yaitu Alexander bercita-cita menjadi seorang anggota boy band. Akan tetapi
Diapati tidak lolos seleksi penerimaan anggota boyband di Jakarta. Saat ini Diapati hanya bisa mencontoh penampilan, gaya bicara, bahkan gaya rambut anggota boyband. Kelompok boyband bagi kehidupan Diapati sehingga bentuk kelompok. Jawaban yang benar menurut saya itu D, referensi. Yang ke-20, soal yang ke-20 itu hubungan sosial dapat menimbulkan dampak dalam masyarakat. Yang tidak termasuk dampak dari hubungan sosial tersebut adalah jawaban yang benar menurut saya itu C, menciptakan hambatan sosial. Nah, saya telah menyelesaikan ulangan harian kedua. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.